jangan-jangan ada perbaikan yang kita tidak tahu gitu. Ketika kap gini kan masih kaleng, Pak. Sebutannya orang itu menyebut masih kaleng breng. Makanya digini-gini nih. Terus kalau ada suara yang nggak nyaring, jadi kalau bodinya pernah kecelakaan kan bengkok-bengkok. Terus dudukan kayak dudukan link arm member gitu kan bisa berubah. Sedangkan ganti airbag harganya lumayan. Dan bahkan keropos. dapat bodi yang hancur pun dibeli. Iya dibeli, mahal. Karena itu ada peminatnya, Pak. Ini mobil ini layak dibeli. Wah, itu Yang sih. mana? Yang mesin kah? Yang bodi kah? Yang penting nggak bocor pas kena hujan, misalnya kayak gitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia. Selamat siang, hampir siang ya. Hari Minggu cerah di bengkel AHA Motor. Ini biasanya banyak orang yang seliweran di sini. Ya, tapi ada juga nih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahpedia. Lama tak bersua. Oh ya, benar sekali. Udah berapa ribu jam nggak Dekade. ketemu. Iya. Baik, Mas Wawan. Mas Wawan. Iya, Pak Taufik. Sehat, Pak Taufik? Sehat, alhamdulillah. Mas Wawan gimana? Iya, Pak. Kita terakhir ketemu tuh pas di Klaten itu, Di Pak. Klaten. Pas kita Mobil kita waktu itu ini mogok ya. itu, mogok berebet. ya. Iya, Pak. Ketemu Pak siapa? Mas Pak Hasan Hasan, ya. iya. Mas Hasan di Mandiri Auto. Klaten, iya. Kemarin di mana? Kita pergi ke hampir mau masuk Jawa Timur. Wis, Wonogiri. Wonogiri, Kabupaten. Bikin konten. Nah, itu jagoan kita. Ini jagoannya datang. Nah tuh Sobat Ahpedia, Mas Elin ngajak konten cari ikan. Wes tekan kene, guys. Yuk. Nah, Mas Wawan, Iya, Pak Taufik. kemarin itu ya kita langsung ke ini aja ya, ke materi ya. Oke, boleh. Pak. Jadi kemarin Mas Hardi, kita buat konten tentang titip jual. Ada mobil titip jual. Dan ternyata Mas Hardi menemukan di depan bodi depannya itu sudah ada ciri-ciri dicat ulang, Oh. ya kan? Terus berjalan ke samping, cat ulang. Dan akhirnya Mas Hardi bilang, oh ini dicat ulang semua bodinya. Oh. Nah, saya bertanya ke beliau, Mas Hardi, sebenarnya mobil itu kalau dicat ulang bagaimana? Ada negatif atau positifnya? Ya dianggap aja lebih kepada apa? Memperbaiki dan estetika lebih apa? Yang Lebih tadi segar. barat mungkin jadi lebih segar. Iya. Bagaimana dari sudut pandang Mas Wawan? Wah, benar banget itu kata Mas Hardi. Nah, Kita ke situ aja, Pak. oke. Jadi memang kalau mobil dicat ulang Ya. atau diperbaiki itu kan tujuannya untuk menjaga performa penampilan, Pak. Eksterior. Eksterior khususnya ya karena yang dicat kan yang eksterior. Jadi mobil-mobil yang sudah jamuran atau yang sudah rusting ya. Rusting ya, Ya, atau itu apa namanya itu? Karatan atau yang kena ya. sudah neyang itu kan bisa lebih segar lagi, Ya. warnanya nggak kusam. Itu tujuan awalnya kan seperti itu. Nah, sekarang yang timbul di masyarakat itu persepsi, Pak. Persepsinya ada dua berarti? Persepsinya itu gini, kan kita menganggap itu sebuah upgrade gitu ya, atau meningkatkan performa dari penampilan. Ya. Tapi dari sisi pembeli, kalau ada yang mau beli gitu kan dia berpikir kalau wah jangan-jangan ada perbaikan yang kita tidak tahu gitu. Nah itu kan persepsi yang kecurigaan itu, Pak. Oh, Jadi- itu yang salah satunya muncul yang pada jadi saat muncul. mobil itu Mau sudah dicat dicat ulang. ulang. Jadi kalau orang mau beli itu, wah kenapa kok selalu bilang catnya masih ori atau enggak gitu kan? Kalau ori kan jelas nih ori, terus kemungkinan belum pernah diperbaiki gitu, Pak. Kalau misalkan enggak ori, kan ada kemungkinan pernah diperbaiki. Nah, Antara dua itu ya? iya. Kalau perbaikannya itu bagus, Ha. ya mobil itu bagus. Tapi kalau perbaikannya asal-asalan atau asal kelihatan bagian luarnya kinclong atau bersih, terus bagian dalamnya nggak diperbaiki, itu kan menjadi nilai negatif buat mobil tersebut. Makanya kalau orang mau beli mobil itu kayak gitu tuh, catnya masih ori atau enggak? Karena ini untuk mengantisipasi gitu, Pak. Misalkan sudah dibeli, kekhawatiran itu, misalkan sudah dibeli ternyata pernah kecelakaan atau apa kan dampaknya ke sana-sana gitu. Iya. Ke performanya menurun lah, ke kestabilan itu berbeda. Misalkan ada bunyi-bunyi karena pernah misalkan penyok atau apa gitu kan nggak pernah tahu. Nah, tetapi kan sebenarnya pada saat kita menemukan unit yang dicat ulang, kan kita bisa sebenarnya melakukan pengecekan ya. Iya bisa.
Tidak hanya sebentar, oh ini dicat ulang kayak gitu. Kita coba cek langsung pintu-pintunya. dihantam semuanya. gitu ya. Itu sebenarnya kan bisa dicek juga, Pak. Misalkan itu dempulan atau belum gitu. Biasanya kan ada yang dipukul-pukul gini tuh. Biasanya kalau penjual. Nah, biasanya kalau penjual tuh nih bawa palu gitu kan. Digedor yang keras. Enggak. Jadi tujuannya itu sebenarnya ini, Pak. Ketika ada yang sudah didempul. Misalkan di sini, Pak, di kap di sini. Nah, ketika kap gini kan masih kaleng, Pak. Sebutannya orang itu menyebut masih kaleng breng. Kaleng semua. Nah, kaleng semua, nggak ada dempul-dempulannya. Gitu ya? Iya. Jadi makanya digini-gini nih. Terus kalau ada suara yang nggak nyaring, itu kan kemungkinan dempul. Kalau ini kan fiber, beda suara. Beda ya, fiber ya. Kalau nanti ada dempulan itu lebih kedap suaranya. Itu lebih berat lagi. Lebih berat di baginya si mobil, jadi beban, jadi beban performanya bisa jadi agak berat, kayak bermuatan terus gitu, Pak. Kayak gitu tujuannya sebenarnya. Itu bisa diketok-ketok gini. Itu kalau dari dempul dan tidak dempul. Tapi kan kerusakan itu nggak selalu soal hanya dempul, Pak. Ketika tuh nabraknya rusak banyak gitu, kan ada bagian yang kemungkinan perbaikannya nggak sempurna. Ambil contoh gini, ketika saya punya mobil kecelakaan, rusak nih, wah harus perbaikan banyak. Makanya saya perbaiki seadanya aja lah. Nanti setelah itu saya jual. Kan jadi saya nggak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak dan unit itu sudah ganti gitu, Pak. Saya bisa beli mobil yang lain gitu kan. Nah, dengan harapan kan harganya nggak terlalu anjlok, tapi perbaikannya juga nggak terlalu besar. Siapa sih yang mau ngeluarin dana besar untuk perbaikan setelah itu mobil dijual? Terus misalkan nih sudah dicat ulang, terus orang mau beli, sudah pernah tabrakan, pasti perbaikannya nggak bagus. Padahal kita perbaiki dengan sepenuh hati biar mobilnya bagus kan ya. Itu karena orang mengejudge mobil bekas yang sudah pernah dicat itu masih seperti itu, Pak. Jadi harganya turun. Jadi ya mau gimana nih, kita mau ngecat ulang diperbaiki sempurna juga masih nutup nggak sih harga mobil ini dengan tahun sekian, terus punya riwayat pernah kecelakaan gitu kan. Kalau orang jujur ya hajur. Tapi pada saatnya mobil dengan kondisi apa adanya, tidak dicat ulang, memang catnya ori gitu loh. Nanti dibilang, ini apa ini, Mas? Ini. Nah, itu gimana pula itu? Ya biasalah, orang mau beli kan kayak gitu, Pak. Tapi memang ada orang yang berpikir tentang antisipasi, Pak. Antisipasi nih, misalkan sudah pernah diperbaiki gitu kan. Dan ternyata itu pernah kecelakaan. Kalau orang bengkel kan nggak mungkin lihat dari cat doang, Pak. Kalau Mas Hardi atau teman-teman di sini kan pasti ngeceknya keseluruhan. Iya, betul. Ada yang bengkok nggak, sudah diperbaiki nggak, kayak gitu kan. Dengan membuka kap mesin gitu kan, kelihatan rangkanya gitu, Pak. Nah, ketika nanti rangkanya itu tidak sempurna perbaikannya, kan misalkan mobil itu dipakai, bisa saja menimbulkan bunyi-bunyi, rengket kayak gitu. Atau nggak bisa di sporing, karena bisa bikin sporingnya berubah atau dudukannya berubah. Itu kalau yang sudah parah, Pak. Itu baru tentang sasisnya ya, Pak ya. Belum lagi misalkan di situ ada radiator, kondensor. Kan kalau habis accident, kan kemungkinan ada penyok. Iya, betul. Nah, itu kan diganti nggak? Diganti apa enggak? Terus kondisinya masih mulus atau ada penyokan gitu. Kalau ada penyokan kita, sebentar lagi nanti biasanya minta ganti karena pernah tertabrak kayak gitu. Belum airbag. Kalau airbag sudah pernah aktif, yang mobil-mobil baru sekarang ya, elektroniknya banyak sekali. Kalau misalnya airbag itu sudah aktif kan pasti akan muncul terus tuh di situ tuh kalau indikator airbag kalau nggak diganti. Sedangkan ganti airbag harganya lumayan. Kayak gitu, Pak. Jadi orang memikirkan hal itu gitu untuk membeli mobil bekas. Kenapa dia akhirnya berpikir negatif apabila menemukan mobil yang sudah habis dicat gitu ya. Padahal sebenarnya niatnya baik ya. Iya, benar-benar. Jadi karena orang mau beli kan pasti carinya, saya nggak mau beli barang yang jelek gitu kan, dengan harga yang mahal. Ya kan, pengennya kan harga sesuai dengan kondisi mobil atau dengan budget yang kita punya. Kalau bisa malah dapat harga yang lebih murah gitu kan, Pak. Makanya dari jari sudut pembeli kita harus tahu nih, jeli untuk memeriksa itu. Dan dari pihak penjual pun biasanya kalau misalkan ada pengecekan, inspeksi itu dipersilakan kan. Silakan dicek sendiri, silakan membawa ahli yang bisa memeriksa kondisi mobil tersebut. Itu biar terjadi akad jual beli yang sah, Pak. Nggak cacat. Tidak ada saling menutupi ya. Iya.
Ya mungkin menutupinya karena sudah diperbaiki. Cuman perbaikan tersebut bagi orang kan ada presentasinya, Pak. Iya. Bisa dikatakan 100% sempurna atau enggak, misal 50% karena yang penting kelihatan rapi gitu kan. Baik. Makanya hati-hati, Pak, kalau Hati-hati. beli mobil bekas. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita akan membeli mobil bekas, apa sih yang poin utama yang harus dijadikan ini mobil ini layak dibeli? Wah, itu Yang sih. mana? Yang mesin kah? Yang bodi kah? Hah? Ya, tergantung, Pak, itu, Pak. Tergantung gini. Orang lagi? Berapa Agak pembeli? tergantung unitnya unit apa. Oke. Katakanlah mobil itu Honda Vario. Oke. Kan orang banyak yang suka tuh dengan bodinya. Ya. Yang diincar bodi dong. Mesin rusak saya ganti dengan yang lebih keren. Oh. Kalau mobil harian ya performa mesin. Kaki-kakinya seperti apa, AC seperti apa, Oh iya, surat-surat betul. gitu, Pak. Kalau orang hobi surat-surat off bodo amat. Yang penting aku dapat bodi yang keren, masih bagus. Dan nggak bahkan keropos. dapat bodi yang hancur pun dibeli. Iya, dibeli mahal karena itu ada peminatnya, Pak. Oke. Kayak Honda Vario, Honda Civic gitu kan banyak peminatnya. Tergantung unitnya makanya kan. Kalau unit harian seperti ini ya kita kembali ke performa mesin karena itu kan untuk pemakaian harian. Jadi kalau misalkan performanya turun kita rugi. Katakanlah mesin itu harusnya efisien, BBM irit, tenaganya oke. Jadi ini lebih boros. Kita harus mengeluarkan uang bensin lebih banyak. Dan kita harus beli lagi. Belum lagi kalau misalnya ada perbaikan. Nah, itu lebih perlu diperhitungkan lagi, Pak. Jadi pertimbangannya ya banyak itu. Terus ada surat-surat juga kalau mobil untuk harian kayak gini kan dipakai kemana-kemana jadi aman, Pak. Kalau ada surat-suratnya lengkap, sah gitu kan. Berarti apabila kita ingin membeli mobil harian, yang kita perhatikan adalah mesin dulu ya? Ya, mesin karena mesin itu sebagai penunjang performa, Pak. Selanjutnya ya tentang kaki-kaki, bodi. Kalau bodi sih yang penting nggak bocor pas kena hujan, misalnya kayak gitu. terus bagian lantai itu nggak keropos, kayak gitulah, Pak. Terus ini sil-silnya ini nggak bocor kalau hujan. Jadi kan dipakai masih nyaman, nggak sampai airnya itu nggak sampai masuk. Terus nggak membuat karpet basah. Itu untuk hal bodi sebenarnya masih oke lah, bisa diterima gitu, Pak. Sama sporingan ya, kalau Sporingnya iya, kalau ini kan sasisnya sasis monokok ya, Pak ya. Jadi dia bukan pakai frame gitu, tapi bodi yang jadi frame. Jadi kalau bodinya pernah kecelakaan kan bengkok-bengkok. Terus dudukan link arm, member gitu kan bisa berubah. Itu bisa mempengaruhi ke sporing, Pak. Jadi berarti, sporing nggak dapat. Nah, gitu. Berarti penting juga dong kita harus meyakinkan bodinya bagus. Iya penting, Pak. Penting nggak penting ya? Ya karena itu tadi kan kita harus, kalau orang beli kan misal nih pembeli kan nggak mungkin memeriksa semuanya, Pak. Yang kelihatan aja nih. Iya, betul. Wah, dari covernya aja seperti ini. Nah, kayak gitulah simpelnya gitu menilai sebuah unit. Padahal kan sebenarnya nggak cukup seperti itu. Kalau mau serius, kalau bener-bener itu objektif gitu kan nggak cukup dengan seperti itu. Kita harus ngolong dulu, lihat ada yang bengkok apa enggak gitu, Pak. Salah satu di konten kita terakhir yang membahas tentang mobil Matic. Nah, ada salah satu komentar subscriber kita di sana yang menyebutkan begini. Dia baru seminggu beli mobil, Mas. Iya. Beli bekas. mobil Matic bekas. Iya, gimana, Pak? Di awal nggak ada masalah. 1 minggu dia pakai, transmisinya delay. Langsung delay? Iya. Seminggu dia pakai, transmisi delay. Nah, dari sana kan berarti kita melihat bahwa pengecekan itu harus benar-benar benar-benar objektif dan mendalam. Mendalam ya. Iya, benar, Pak. Bagaimana caranya? Kalau kita nggak ngerti apa-apa. Kalau bagian transmisi ya kita gini, Pak. Biasanya kita uji sih, Pak. Kemampuan transmisi itu masih berapa persen gitu bisa diuji. Kalau soal Matic kita harus pastikan tuh, Pak, kita tes apakah itu ada delay atau enggak. Kemarin yang sudah dibahas sama Mas Ellen tuh lengkap itu, Pak, untuk mengates Matic. Jadi kita perlu bawa orang yang benar-benar paham transmisi Matic gitu, Pak. Oh, begitu ya. Karena gejala-gejala transmisi mulai bermasalah itu macam-macam ya. Ada yang jeduk, ada yang nahan, ada yang selip gitu kan. Tidak. Terus ada yang tidak mau pindah, dia di gigi tinggi terus gitu. Pas di kick down dia nggak mau turun. Itu rasionya gitu. Jadi lemot gitu, Pak. Itu kan macam-macam. Ada yang juga yang selip. Ada yang datang, kasih tahu dulu, Mas. Ya, kamera action. Oke, kalau untuk Matic memang perlu diuji, Pak, dites. Tes jalan kalau perlu, Pak. Tes jalan. Tes jalan ya. Jadi nggak bisa hanya diam kita datang starter gitu, nggak bisa.
tes Cek oli kayak gitu nggak cek bisa? oli bisa. Oke, Kan hanya pemeriksaan itu bertahap, Pak. oke. Kita bisa ngecek secara visual, dari olinya bisa, terus dari performa bisa, seperti itu, Pak. Kalau misalkan ngecek matic berarti kan kita cek nih olinya cukup atau enggak, Ya. kualitasnya masih bagus atau enggak. Kalau misalnya ada bau gosong, ada kemungkinan matic itu pernah overheat atau terjadi panas berlebih atau slip gitu, Pak. Itu kalau bau gosong. Terus warna oli. warna olinya Oke. itu sudah pernah diganti atau belum, terus kalau perlu tanyain ganti oli berapa Kilometer yang lalu. kilometer, Ya. per berapa kilometer gitu interval penggantian oli maticnya, seperti itu, Pak. Tapi tetap harus diuji jalan. Diuji jalan karena itu semakin mobil itu diperlakukan dengan baik, misalkan mobil penggantian oli maticnya itu per 40.000 dengan per 100.000 atau per 20.000, itu kualitasnya jangka panjang beda, Pak. Jangka panjang. Jangka panjang, Pak, beda. Kalau yang 20.000 ganti rutin itu kan pasti masih bagus. Tapi kan kita nggak tahu nih orangnya bener-bener per 20.000 kilometer ganti atau enggak kan. Makanya perlu diuji. Oke. Seperti itu, baik, baik. Nah, kita kembali ke body. Kita Iya. kan tadi ngomongin body ya. Iya. Tapi maksudnya secara umum ya membeli mobil bekas lah ya. Hmm. Nah, jadi yang disampaikan Mas tadi adalah sebenarnya mau mobil itu dicat ulang atau tidak dicat ulang. Iya. Kalau penyelesaiannya sempurna, itu memiliki nilai lebih. Nilai lebih. Oke. Cuman apakah orang itu bisa menangkap, oh ini mobil itu nilainya sempurna atau enggak? Kan Nah, itu dia kembali kepada si iya, pembeli dong. si pembeli yang Iya. bisa menilai Nah, detailnya itu, Pak. benar. Kalau nggak bisa menilai detailnya kan cuma dilihat dari covernya. Iya, betul. Padahal jangan menilai isi buku dari covernya gitu kan. Iya kan, betul. Tapi kan ya orang mau membeli itu nggak mungkin ngecek semuanya gitu. Pasti yang terlihat aja seperti ini, apalagi dalamannya. Nah, jadi apa saran dari Mas Wawan untuk yang akan membeli mobil bekas yang ternyata mobilnya sudah dicat? Beli atau enggak? Kalau saya, ya tergantung budgetnya, Pak. Oke. Kalau misalkan ini bisa ditawar atau dari hasil pemeriksaan selanjutnya kan setelah penampilan kita periksa selanjutnya nih, Pak, performa gitu-gitu kan, terus kita cek chassisnya gitu-gitu gimana. Kalau memang kondisinya bagus, misalkan orangnya bilang ini pernah terjadi kecelakaan tapi sudah diperbaiki seperti ini, terus saya misalkan kan saya bisa ngecek story gitu kan, punya teman kan, Mas aku cekin story mobil ini di bengkel resmi, perbaikan apa gitu kan, bisa, Pak. Itu misalkan oh ya sudah diganti ini kan saya bisa melihat nih, misal diganti bagian fender depan, oh ya fendernya baru, kan berarti diganti, Pak, nggak cuma digetok-getok gitu kan itu berarti recommended untuk dibeli, Pak, meskipun harganya agak lebih tinggi. Karena kita menghargai juga orang yang sudah susah payah memperbaiki mobil tersebut. Betul. Jadi ada yang memang diperbaiki dalam luar gitu, luar dalam gitu, untuk menjaga kepuasan pelanggan. Apalagi untuk dealer-dealer atau showroom yang punya nama, Pak, kan nama itu harus dijaga dengan baik gitu kan, biar ratingnya juga tinggi, bintangnya di ulasan masyarakat tuh tinggi, seperti itu. Karena bisnis kan jangka panjang, nggak jangka sebentar. Oke, Mas Wawan, terima kasih informasinya. Oke, Pak Topik. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang mobil bekas yang habis dicat. Oke. Ya, biar tidak terlalu banyak negatifnya. Iya. Bawalah ke bengkel untuk dicek ya. Oh iya bener, Pak. Iya, Perlu dicek di AHA Motor. AHA Motor datang ke sini untuk dibantu cek oleh kawan-kawan. Iya. Mudah-mudahan mobilnya bagus dan bisa langsung dieksekusi. Baik, terima kasih Mas Wawan. Ya, Pak Topik. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan sahabat Alpedia.